Kalau kita ke masjid itu kan pakai baju takwa, baju kuku. Kemudian ya alhamdulillah kalau kita yang mungkin sudah berangkat umroh ataupun mengikuti pakaiannya ustadz-ustadz begitu, celana naik, kemudian bajunya jubah, itu terkesan yang umum, yang masih awam itu kayak eksklusif gitu ya. Eksklusif, sehingga mereka mau mendekat kadang-kadang takut. Ustadz, gimana itu? Yang pertama dokter, dalam masalah pakaian memang tidak ada sih ketentuan warna dan bentuk tertentu secara umum ya. Tetapi secara anjuran-anjuran di sana ada. Contohnya Nabi SAW bersabda, ilbasu al-bayad. Pakailah pakaian yang berwarna putih, karena dia adalah pakaian kalian di dunia dan akhirat. Maksudnya ketika kita dikafankan. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankan mayat kalian dengan kain putih. Di sini berarti ada anjuran untuk memakai pakaian-pakaian yang berwarna putih. Bukan berarti tidak boleh selain putih, karena Nabi pernah juga memakai imamah yang warna hitam. Nabi juga pernah memakai baju yang merah bergaris-garis ketika beliau di Mekah kan, dalam hadis sahabat Bara bin Azib. Kemudian terkait jubah dan gamis, perlu kita ketahui memang terkadang sebagian orang menyangka ini pakaian organisasi jamaah pengajian tertentu. Kayaknya kalau nggak pakai baju itu kita belum dianggap jamaah itu. Enggak, ini pakaian Islami, seluruh muslim memakainya. Apakah dia mengaji di tempat yang sama ataukah tidak? Karena Nabi SAW disebutkan kan ahabbu thiyabi ilaih al-qums. Pakaian yang paling disukai oleh Nabi itu adalah gamis. Gamis itu kata para ulama adalah pakaian, sambil ngopi, adalah pakaian yang di bawah lutut. Di bawah lutut, apakah jubah ataukah gamis seperti Pak Gito yang maksudnya nggak sampai ke mendekat mata kaki. Kumus itu di bawah lutut. Yang pada intinya para ulama menyebutkan pakaian seorang muslim adalah pakaian yang menutup aurat besar. Ya. Kedua, tidak membentukkan aurat. Terkadang menutup aurat tapi membentukkan aurat. Contohnya apa? Levis kan membentukkan aurat. Sebagaimana wanita sebagai channel jin. Bahaya merek. Oh iya. Al-muhim lah, sebagai contoh, bukan penjelasan, maksudnya membentukkan. Kita tidak sedang mempromosikan atau merendahkan sebuah merek kan. Dan sebagai contoh, sebagaimana seorang wanita ketika dia menutup seluruh auratnya, kan tidak boleh dia memakai pakaian yang ketat yang akan membentukkannya. Maka demikian pula untuk laki-laki. Jadi bukan sekadar menutup, tapi apabila membentukkan itu juga terlarang dalam Islam. Karena ada kaidah dalam Islam, menutup pintu fitnah, pintu kerusakan, itu sesuatu yang dianjurkan, mencegah kejelekan sebelum terjadinya. Apabila celana dan pakaian tersebut menutup aurat sehingga memberikan membukakan pintu kejelekan, apalagi yang menilai dan melihatnya adalah lawan jenis, ini juga sesuatu yang tercela kan. Terkait celana cingkrang, celana di atas mata kaki, memang itu perintah dari Nabi dokter, bukan sekedar karena udah ngaji itu berarti celana harus cingkrang. Enggak, memang banyak hadis-hadis tentang celana cingkrang. Memang beberapa hadis kalau kita sampaikan sebagian orang terkejut, tetapi mau bagaimana lagi, itu hadis Nabi kan. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi bersabda, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki tempatnya neraka. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi, ulama besar Syafi'i ini, dalam kitab beliau Al-Kabair, beliau menyebutkan bahwa itu termasuk dosa besar.